Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Eka Idana, NIM F1S1221115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar sains dan teknologi. Materi yang pertama adalah 4 macam pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan ground sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari, seperti air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Adapun contohnya adalah bumi berputar pada porosnya, air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu, dan biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis. Contohnya seperti hakikat manusia, hakikat Tuhan, alam semesta, dan lain sebagainya. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya, yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan dan kesadaran. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil atau tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung adalah pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis atau penganut paham realisme mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya, dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya. Khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang, dan beberapa individu manusia. Yang kedua adalah pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penerapan pikiran kita. Yang ketiga adalah pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera. Lahirlah sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Yang keempat adalah pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Ilmu pengetahuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Yang kedua, meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat atau kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terdapat peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini, tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri atau melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri melalui perhatian. Jenis-jenis kesadaran ada 2. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Yang kedua, kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dia kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelah, dan
menyeleksi pandangannya. Materi yang kedua tentang sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya, dan ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan, sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Apa sih kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Pengetahuan yang dimiliki dasar pembenaran bersifat sistematis dan bersifat intersubjektif. Akan kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah atau sains sebagai level tertinggi pengetahuan, melainkan karena ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan datil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang kekeliruan merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Kebenaran dapat dipahami berdasarkan 3 hal, yakni kualitas pengetahuan, sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu, dan nilai pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Adapun teori-teori kebenaran adalah teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan yang dikatakan benar apabila ada teruntukan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Contohnya, semua segitiga mempunyai sudut berjumlah 180. Penggaris ini berbentuk segitiga. Jadi, jumlah sudut penggaris ini adalah 180 jumlah sudut penggaris ini adalah 100. Yang kedua adalah teori kebenaran atau sintaksis. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisis bahasa seperti Friedrich Schleiermacher. Menurut teori, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan atau sintaksis atau gramatika yang baku. Yang ketiga adalah teori kebenaran semiotis. Menurut teori kebenaran semiotis, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Apakah proposisi itu pangkal tumpuannya pengacu atau referen? Yang jelas, jadi memiliki arti maksudnya menunjukkan pada referens atau kenyataan, jadi memiliki arti yang bersifat definitif. Yang keempat adalah teori kebenaran non-deskripsi. Teori kebenaran non-deskripsi, teori ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Jadi, menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar atau ditentukan tergantung peran dan fungsi pernyataan itu, atau mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga adalah materi tentang hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis, walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Yang teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheten yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah atau kata tur berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini, dan spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya.
Teori dan hukum ilmiah. Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya teori hipotesis tersebut. Teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan-keraguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Bila ada yang mau berkomentar, silakan tulis di komennya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.